Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian ilmiah kelautan berdasarkan UNCLOS dan juga dilihat dari sudut pandang hukum di Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu UNCLOS. UNCLOS 1982 adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang pengaturan laut dan sumber daya kelautan. UNCLOS menetapkan bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat atas perairan dan dalam batas-batas tertentu, dan juga menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk penelitian ilmiah kelautan. Menurut UNCLOS, negara-negara memiliki hak untuk melakukan penelitian ilmiah di wilayah perairan mereka sendiri atau di wilayah perairan internasional. Penelitian ilmiah kelautan meliputi berbagai topik termasuk sumber daya kelautan, lingkungan laut, dan bawah laut. UNCLOS juga menetapkan bahwa negara-negara harus berkoordinasi dengan berbagai informasi mengenai penelitian ilmiah kelautan. Negara-negara diharapkan untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam bidang penelitian ilmiah kelautan dan mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan laut. Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982, penelitian ilmiah kelautan diatur sebanyak 28 pasal di bab ke-13 dari pasal 238 hingga pasal 265, menggambarkan secara jelas kerangka hukum di mana semua kegiatan penelitian harus dilakukan untuk mempromosikan studi tentang lingkungan laut yang dinyatakan dalam pembukaan konvensi. Akan tetapi, di dalam UNCLOS 1982 sendiri tidak diatur mengenai definisi yang pasti mengenai penelitian ilmiah kelautan. Di dalam Konvensi Hukum Laut yang kedua, Komite 3 berdialog atas pengertian dari penelitian ilmiah kelautan. Saat itu, penelitian ilmiah kelautan dideskripsikan sebagai scientific research in the world ocean. Penelitian ilmiah kelautan semula dilaksanakan dengan tujuan bukan hanya eksploitasi industrial, melainkan juga sebagai ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di ruang laut, termasuk di dalamnya dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan tujuan damai dan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi, pemanfaatan laut, serta ruang udara di atasnya. Aturan umumnya adalah bahwa semua negara, baik pantai maupun bukan, memiliki hak, yaitu mereka dimungkinkan melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Aturan umumnya adalah bahwa semua negara, baik negara pantai maupun bukan, memiliki hak, yaitu mereka dimungkinkan melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Hak yang sama untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan adalah organisasi internasional yang kompeten, yaitu organisasi yang memiliki kompetensi dalam ilmu kelautan, seperti Otoritas Dasar Laut Internasional atau Komisi Oceanografi Internasional UNESCO. Dalam hal ini, hak untuk melakukan penelitian ilmiah tersebut secara langsung terkait dengan kewajiban, yaitu dalam rangka menggalakkan dan memfasilitasi penelitian ilmiah kelautan. Namun demikian, hak untuk melakukan penelitian ilmiah bukan hak mutlak karena dibatasi oleh prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ilmiah ini wajib dilakukan secara eksklusif dengan tujuan damai, sesuai dengan metode dan sarana ilmiah yang sejalan dengan konvensi dan peraturan di bawah konvensi, termasuk untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Gagasan umum tentang penelitian ilmiah kelautan adalah bahwa semakin dekat ke negara pantai suatu penelitian, semakin besar kekuatan negara pantai untuk mengendalikan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, di dalam hukum laut internasional, negara pantai sebagai negara yang berdaulat penuh memiliki kendali penuh atas kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Yurisdiksi ini bahkan tidak dibatasi oleh hak lintas damai. Secara tegas ditentukan bahwa melakukan penelitian ilmiah secara lintas melalui perairan teritorial menuturkan hak lintas damainya.
UNCLOS memperluas pengaturan penelitian ilmiah di dalam zona ekonomi eksklusif, yaitu rezim yang mengatur penelitian ilmiah baik di ZEE maupun di landas kontinen. Lebih rumit daripada peraturan di laut teritorial karena persetujuan negara pantai harus memperhatikan beberapa kondisi yang dicantumkan dalam konvensi. Di dalam zona maritim ini, negara pantai memiliki yurisdiksi atas penelitian ilmiah dan hak untuk mengatur, mengizinkan, dan melakukan kegiatan penelitian. Persetujuan atas kegiatan penelitian inilah yang juga membutuhkan persetujuan negara ketiga atau organisasi internasional. Negara pantai dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untuk tidak memberikan persetujuan tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang analisisnya. Marine Scientific Research atau yang lebih dikenal dengan penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya, yang pertama, physical oceanography, yaitu studi yang membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu. Yang kedua, chemical oceanography, merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut. Yang ketiga, marine biology, yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut. Dan yang keempat, marine geology, ialah suatu studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang terkandung di dalamnya. Secara konseptual, pengaturan penelitian ilmiah di bidang kelautan diatur secara tegas dalam UNCLOS 1982. Landasan hukum yang terkait pada dapat kita jumpai dalam bab ke-13 yang dimana dimulai dengan pasal 238 yang bertentuan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak negara lain. Prinsip bertetangga yang baik sangatlah tepat dalam menggambarkan maksud dari isi pasal tersebut, yang berarti bahwa tidak satupun negara berhak dalam menggunakan wilayahnya sampai dapat merugikan negara lain. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara semata-mata harus dimaksudkan dengan tujuan damai. Hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap oknum yang ingin melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Pada aturan konvensi, tepatnya pada pasal 240, telah tersirat beberapa prinsip yang menjadi tonggak dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya, suatu penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan maksud tujuan damai. Wajib dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam aturan konvensi, serta harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah bagi segi aturan konvensi dan juga penelitian tersebut. Tentunya harus berdasarkan pada peraturan yang tertera, baik dalam konvensi maupun aturan lainnya yang bertujuan dengan lingkungan laut. Dalam hal menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan yang dimaksud tujuan damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi menjaga atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut, baik di wilayah yurisdiksi yang menjadi hak miliknya maupun di luar dari itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, terdapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya saja, laut lepas yang tidak dimiliki oleh siapapun, namun sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat digunakan oleh setiap umat manusia. Ketentuan perihal kerjasama ini telah diatur dalam pasal 242 yang menekankan bahwa sebuah konsep kerjasama yang berdasar prinsip penghormatan, terdapat kedaulatan dan atas dasar manfaat bersama. Pada pasal 243 menegaskan bahwa kerjasama tersebut dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Kemudian lebih lanjut pada pasal 244
menentukan di mana nantinya informasi yang terkait usulan penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan seperti tujuan dari diadakannya dan pengetahuan dan yang hendak diperoleh melalui penelitian tersebut. Aspek penting lainnya yang tercantum dalam UNCLOS 1982 terkait penelitian ilmiah kelautan yaitu mengenai instalasi atau peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukumnya, pada pasal 259 menjelaskan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorinya sendiri. Menyangkut perihal keberadaan instalasi tersebut, secara tegas pada pasal 261 menyatakan bahwa tidak diperkenankan sampai mengganggu aktivitas yang terdapat rute pelayaran internasional. Mengingat bahwa bila mana merujuk pada pasal 260 tersirat diperbolehkan menetapkan zona aman di setiap keberadaan instalasi dengan jarak maksimum 500 meter. Selain itu, mengacu pada pasal 262 menyatakan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan harus berisi identitas atau sebuah tanda mengenai berbagai petunjuk negara atau organisasi internasional mana yang memilikinya dan dibubuhi pula tanda peringatan yang jelas menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan zona terlarang sehingga oknum yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki kawasan tersebut. Hal ini semata-mata untuk menjamin keselamatan baik di lingkungan laut maupun udara dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya. Jika suatu aturan yang telah ditetapkan tidak diindahkan, maka akan mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Beranjak dari pelanggaran ini, maka akan melahirkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terkait perbuatannya. Dalam UNCLOS 1982, terdapat aturan sanksi bila mana terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Disebutkan dalam pasal 263, di mana setiap negara atau organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang dilakukan sesuai dengan aturan konvensi, dan bila mana nyatanya bertentangan, maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitian tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Sebagaimana Konvensi Hukum Laut Internasional, UNCLOS telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara atau organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Bertitik tolak pada uraian di atas, Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNCLOS 1982 berkewajiban untuk menerapkan aturan konvensi ke dalam hukum nasionalnya. Peraturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia memang tidak diatur secara khusus ke dalam satu undang-undang yang lebih spesifik membahas penelitian tersebut, melainkan landasan hukum yang terkait kita jumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landasan kontingen. Indonesia tepatnya pada pasal 1 huruf D hanya mengatur mengenai pengertian dan penelitian ilmiah kelautan tersebut dengan istilah penyidikan ilmiah khususnya di landasan kontingen. Dan lebih lanjut pada pasal 5 dijelaskan bahwa aturan penyelenggaraan penyidikan tersebut diatur pada peraturan pemerintah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif sedikitnya membahas lebih luas perihal izin dari diadakannya kegiatan tersebut, tepatnya pada pasal 7 yang menegaskan bahwa penelitian ilmiah kelautan khususnya di ZEE hanya dapat dilakukan atas seizin dari pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan persyaratan yang ada. Kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau.
Pulau kecil mengatur pula mengenai penelitian ilmiah khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan sebagai kekayaan dan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Merujuk pada pasal 42, secara inti menjelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan teknologi yang lebih efisien serta ramah lingkungan bagi wilayah pesisir dan pulau. Lanjut pada pasal 43, menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat melakukan penelitian tersebut, melainkan perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan, bahkan perseorangan memiliki hak yang sama asal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Orang atau badan asing ya dapat pula melakukan penelitian di wilayah Indonesia seizin dari pemerintah Indonesia, dengan catatan harus mengikut sertakan minimal satu penelitian yang berasal dari Indonesia. Menyangkut dari perihal hasil dari suatu penelitian, dalam pasal 44 mengatakan bersifat terbuka, kecuali berupa hasil penelitian tertentu yang mana pemerintah dapat untuk tidak mempublishnya. Ada juga pasal 45 menyatakan bahwa hasil penelitian itu harus diserahkan pula kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dapat juga dijumpai pada bab ke-8, yaitu mengenai penelitian dan pengembangan perikanan. Pada pasal 52 undang-undang ini mengatur tentang hak pemerintah dalam hal melakukan penelitian ilmiah kelautan, dan pada pasal 53 menerangkan bahwa pemerintah memberikan izin kepada siapa saja yang dapat melakukan penelitian tersebut, sama halnya dengan pasal 43 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Pada pasal 54 menyangkut perihal ketentuan hasil dan sebuah penelitian ilmiah, disertai pasal 55 yang menyangkut mengenai syarat-syarat bagi orang atau badan asing yang melakukan kegiatan penelitian ilmiah di wilayah Indonesia, khususnya berhubungan dengan kegiatan perikanan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga mengatur mengenai kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Jika dirujuk pada pasal 37, secara ringkas menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas dalam pengembangan sistem penelitian untuk membangun kelautan dan memberikan bantuan baik berupa pendanaan maupun pengadaan berkenaan dengan penelitian tersebut. Seperti hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antar negara. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak asing untuk melaksanakan penelitian ilmiah kelautan, yang nantinya hasil penelitian itu harus dilaporkan kepada pemerintah seperti yang tertera pada pasal 39. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang mengatur perihal penelitian ilmiah kelautan terkait orang atau badan asing yang memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah, ada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan yang melakukan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembang asing, badan usaha asing dan orang asing. Lebih lanjut dibahas dalam pasal 2 menerangkan bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh menteri dalam bentuk tertulis berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada, seperti misalnya sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan itu. Kemudian merujuk pada pasal 23 berkenaan dengan sanksi yang dapat diberikan bila mana orang atau badan asing tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu berupa teguran lisan maupun tertulis, serta pemberhentian sementara atau bahkan izin dari kegiatan tersebut dapat dicabut selamanya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa banyaknya ketentuan yang ada pada Unclos 1982 belum diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berarti juga bahwa peraturan penelitian ilmiah di bidang kelautan Indonesia belum sesuai dengan Unclos 1982. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memuat ketentuan-ketentuan yang salah satunya terkait dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah di bidang kelautan. Pada dewasa ini, sebagian besar negara melakukan penelitian ilmiah kelautan, yaitu termasuk ke dalam kategori negara maju.
Faktanya, negara maju lebih memiliki peran dalam mengatur penelitian ilmiah kelautan yang tidak menutup kemungkinan timbulnya kecurigaan dari negara berkembang, seperti misalnya di mana kapal-kapal riset yang digunakan itu justru sebagai kegiatan mata-mata, alih-alih sebagai kegiatan dalam tujuan damai. Maka dari itu perlu dicantumkan prinsip pada aturan konvensi di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bentuk kesadaran dalam melindungi dan melestarikan sektor kelautan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.